Ya shalom saudara dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini, waktu ini. Mari kita menyiapkan hati, jiwa kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita membawa pengagungan, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu waktu ini. Kami mau beribadah. Kuduskan kami, layakkan kami, kuasa dari Yesus bungkus kami, supaya Roh Kudus hadir di ruangan ini, di tempat kami berada, di hati kami, di jiwa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di sini seperti di surga. Dan biar saat ini urapan-Mu turun bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita, agungkan Dia, puji Dia. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu,
program ini. Ya, kuasa kesembuhan mengalir dan terjadi bagi kami semua. Hari ini, pagi waktu ini aku minta kepadamu, Tuhan, datanglah jamah setiap kami. Anugerah terjadi kepada mereka, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat-berkat turun bagi kami semua, bagi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Izinkan supaya hati kita dilunakkan, supaya apa yang ditabur, firman Tuhan yang ditabur, bertumbuh dengan baik di dalam hidup kita. Dan firman yang luar biasa, yang hebat, yang baik, dan firman yang adalah Tuhan sendiri jatuh di suasana yang baik, di tanah yang baik dalam jiwa kita. Sebab apa yang ditanam hari ini, apa yang dibuat hari ini, apa yang dikerjakan terus menerus hari ini,
akan menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. Kita berdoa. Bapa, berbicaralah bagi kami. Firman-Mu Tuhan kami nantikan. Firman-Mu yang adalah Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu yang membawa kesembuhan. Firman-Mu yang membawa berkat. Firman-Mu yang menghidupkan yang sudah mati. Hari ini berbicara buat kami. Aku berdoa yang mati dibangkitkan. Kehidupan, suasana yang membangkitkan terjadi atas umat. Segala macam sakit sembuh sekarang juga. Langit yang terbuka mencurahkan berkat turun. Tercipta bagi suasana baru. Tercipta bagi sesuatu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman Tuhan. Amin. Baik, siapkan Alkitab kita. Kita akan berbicara dari 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-37. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Maafkan saya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengar baik-baik. Saya berdoa firman Tuhan hari ini membuat kita mengalami perubahan. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Saya akan kasih tema begini. Jadikan saya pakai bahasa Inggris sedikit ya. Your future is the fruit of your daily routine. Jadi masa depan Anda dan saya, kita semua adalah hasil, adalah buah dari apa yang selalu rutin menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang dilakukan itu akan membawa saudara kepada destiny saudara. Nah, mari kita telaah dengarkan firman Tuhan ini. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengatakan, I train myself. Aku melatih. Jadi kata melatih ini artinya mengerjakan sesuatu yang terus menerus sehingga itu menjadi kebiasaan. Nah, ketika menjadi kebiasaan artinya dilakukan secara berkelanjutan, menjadi rutin dilakukan, tidak berhenti seketika, maka itu akan membuat sesuatu yang baik. Kalau itu yang baik dikerjakan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang baik yang menjadi permanen untuk menjadi modal Anda ke masa depan. Saya kasih contoh bagaimana, karena manusia itu adalah people of habit, ya, orang yang biasa dengan kebiasaan. Selagi saya renung-renung ini firman ini, karena sampai malam sampai pagi begitu, lalu saya merenung, saya ingat karena sore-sore ini saya cerita true story. Sore-sore saya main-main sama anjing saya.
ya anjing ini baru, jadi belum terlalu banyak dilatih. Entah kebiasaannya apa. Nah, jadi dia gigit tangan saya secara nggak sengaja. Dia gigit tangan saya. Lalu dia berantem sama anjing saya satunya. Jadi saya punya dua ekor anjing, saudara. Dia berantem, saya pisahkan dan dia gigit tangan saya. Nah itu. Jadi kebiasaannya anjing ini yang baru ini perangainya tidak bisa dikontrol. Jadi kalau marah itu meledak-ledak. Ada saudara kalau yang marah meledak-ledak ya, jangan ya. Jadi begitu marah dia meledak-ledak dan melukai siapapun yang ada. Dan setelah melukai terjadi penyesalan gitu. Lalu saya bilang sama anjing saya ya, nggak ada gunanya kamu menyesal. Ini tangan udah berdarah. Lalu saya ingat anjing saya yang beberapa waktu yang lalu, Golden Retriever. Pernah satu kali saya jalan sore sama dia. Saya jalan sore karena sudah terbiasa saya melatih dia jalan sore. Saya bersama dengan saya selalu. Satu sore saya ajak jalan, tiba-tiba di satu rumah ada anjing lepas dari rumahnya dan berantem anjing ini. Saya pisahkan karena anjing yang datang itu anjing yang tidak sebesar anjing saya dan dia sudah digigit. Nah, saya pisahkan. Ketika dipisahkan secara nggak sengaja lagi anjing saya ini gigit tangan saya. Lalu saya bilang, aduh. Tiba-tiba anjing saya langsung tiarap, dia lepas. It really touch me, itu sangat nyentuh saya karena dia terbiasa dengan saya. Lalu anjing yang kecil ini gigit dia. Anjing saya dia diam aja karena dia merasa bahwa tuannya udah dia gigit, terserah deh. Touch me. Artinya yang saya maksud adalah kebiasaan setiap hari pagi malam dia jalan sama saya. Ketika dia melakukan sesuatu yang menyakiti, jadi dia membiarkan tubuhnya digigit-gigit sama anjing lain. Sampai saya melakukan tindakan, saya tendang anjing kecil itu. Saya bilang sama yang punyanya, Bu, angkat atau saya lepas lagi anjing saya. Setelah anjingnya diangkat, baru saya, ayo, namanya berani jalan. Nah, jadi maksud saya adalah begini saudara, ketika Anda melakukan kebiasaan yang baik untuk Tuhan, maka ketika kebiasaan yang baik itu menjadi habit kita dan kebiasaan yang dilakukan terus menerus itu akan menjadi modal dan menjadi daya tarik buat Tuhan, untuk Tuhan datang dan menolong saudara. Mungkin kebiasaan Anda untuk beribadah rasanya sesuatu yang harus dipaksa, entah bagaimana. Kebiasaan itu dalam keadaan yang gak enak, terus Anda berusaha baik nyaman maupun tidak nyaman, Anda melakukan sebagai habit saudara. Dan bagi saya akan membuat, saya percaya akan membuat Tuhan tertarik buat hidup saudara. Dan saya teringat kepada Daud. Ada beberapa kesalahan yang Daud lakukan, tetapi kebiasaan Daud untuk dia punya daily rutin kebiasaan dalam waktu apapun
tidak hanya dalam waktu dia nyaman, dia senang, dia beribadah. Baik dia nyaman, baik dia tidak nyaman, baik dia katakanlah sedang dalam keadaan menang, dalam keadaan kalah, dalam keadaan mungkin hari ini dalam keadaan banyak uang atau tidak ada uang, itu tidak membuat seseorang atau seperti Daud itu lantas menghilangkan kebiasaan itu. Dan firman Tuhan katakan Tuhan menemukan Daud bin Isai orang yang berkenan. Nah, mari perkenanan ini ya akan menjadi tambahan ketika kita masuk di dalam satu suasana yang membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Lagi saya kasih contoh dari satu Alkitab kita, dari nah, saudara siapkan dari ayat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-34 sampai 36. Saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Nah, saudara dikasih Tuhan, firman ini mengajarkan bagaimana sebelum Daud itu bertempur melawan Goliat, dia mengatakan, aku biasa menggembalakan kambing domba, aku biasa bertempur dengan singa dan beruang. Jadi saya percaya bahwa Daud ini bukan 1-2 kali dia mengalami pertempuran, mengalami beradu dengan beruang dan singa, dan itu menjadi kebiasaan dia, bagaimana dia melatih kekuatannya. Jadi tidak ada sesuatu yang berubah mendadak, saudara. Semua ada prosesnya, semua ada sesuatu kerutinan yang dilakukan. Jadi pahami itu, ketika kita menginginkan masa depan, tujuan, goal, ada persiapan yang selalu dilakukan. Daud mungkin tidak menyadari bahwa satu hari kelak dia akan berjumpa dengan Goliat, dan itu tidak pernah masuk di dalam rencananya, goalnya. Tetapi apa yang menjadi kebiasaan dia menjadi modal untuk menjadi masa depannya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan saudara hari ini? Ada 2 pasti, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Ya, jadi ada dua kebiasaan, baik atau buruk. Mari renungkan. Kebiasaan yang baik, yang biasa dibangun, pasti akan menjadi modal untuk masa depan saudara menjadi baik. Karena apa yang dilakukan secara terus menerus, secara rutin, akan menjadi permanen. Akan menjadi permanen, akan menjadi sikap hidup, dan akan ada hasil. Saya ulang ya. Jadi hati-hati dengan pemicu untuk membuat saudara menjadi punya kebiasaan buruk. Tapi ada juga pemicu untuk menjadi punya kebiasaan baik. Contoh Daud ini, dia biasa menggembalakan kambing, dan ada beruang dan ada singa. Lalu punya kebiasaan dia melawan itu beruang, dia melawan itu singa, dan saking terbiasanya
dan itu menjadi sesuatu, ya. Dan hasilnya adalah Daud memiliki kekuatan dan keberanian dan kepercayaan bahwa Tuhan pasti tolong. Itu menjadi biasa. Dan ketika dia jumpa dengan Goliat, kebiasaan itu membawa hasil untuk dia percaya bahwa dia pasti mampu mengalahkan Goliat. Lalu kebiasaan buruk, ya barangkali ya sudahlah, saya nggak mau kasih contoh. Pokoknya kebiasaan buruk. Ada suasana, lalu kalau suasana itu tidak diisi dengan kebiasaan yang baik, maka ada kebiasaan yang buruk. Kalau kebiasaan yang buruk itu terus dilakukan, maka ya barangkali akan menjadi kebiasaan. Nah, kita harus mengubah kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik, supaya nanti mencapai hasil yang baik. Mungkin kalau di dalam waktu pandemi ini sudah berapa bulan ya, kita ini ada di satu lingkungan, di rumah, katakan lebih lama di rumah. Barangkali ayo saya tanya, coba renungkan yang dulu tidak sering saudara lakukan, hari ini jadi sering saudara lakukan apa? Barangkali mengisi waktu ya dengan apa? Makan. Ya, jadi kalau kita bertambah beratnya hari ini, ya hasilnya adalah selama 6 bulan waktu kita ketemu, kamu tambah gemuk ya. Nah, kita perlu membangun untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan sehingga kebiasaan itu menjadi nanti memperoleh hasil. Ya. Lagi buka Alkitab saudara, kita dari Matius 13. Matius 13 tentang penabur benih. Penabur benih. Ayatnya yang ke-20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi benih adalah kebiasaan baik, katakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pun yang kita miliki harusnya saudara, kita semua berada di lingkungan yang baik, sehingga apa yang baik itu akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi lingkungan akan mempengaruhi apa yang baik, karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Ada yang semak duri, ada yang berbatu, ya, dan ada yang seperti di tepi jalan. Jadi lingkungan itu harus diperhatikan. Bagaimana yang baik itu. Kita punya anak-anak yang baik, perhatikan lingkungannya. Dengan siapa dia bersama-sama, apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan. Lingkungan akan membuat sesuatu yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya kebiasaan yang sudah dikelola, yang ditanamkan baik, ketika berada di lingkungan yang tidak baik, firman Tuhan katakan dia berangsur-angsur
akan mengalami perubahan. Jadi perhatikan saudara, ketika kita membangun kebiasaan yang buruk, yang baik, bukan yang buruk, tidak ada yang mau membangun yang buruk, yang baik, lakukanlah terus menerus. Kita beribadah, lakukan baca firman, pujian, penyembahan, lalu kepribadian, kata-kata yang baik, terus bangun. Jaga lingkungan kita, di mana kita berada. Maka satu hari kelak itu akan membawa reward, hasil yang baik buat kita. Karena firman Tuhan katakan dia akan bertumbuh, akan ada reward 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tuhan berkati saudara. Amin. Ya, kita sudah selesai dalam pemberitaan firman. Kita berdoa untuk firman ini. Mari tundukkan kepala. Tuhan berkati umat-Mu supaya apa yang ditabur ini Roh Kudus tolong supaya kami dapat mengerti sepenuhnya. Perluas pengertian kami dan berkat-berkat turun bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Saya akan berdoa untuk anak-anak kita dan kita akan segera akhiri ibadah waktu ini. Mari siapkan anak-anak kita. Tuhan, aku berdoa berkati anak-anak ini, berkati masa pertumbuhan mereka, jauhkan dari sakit, dari penyakit. Berikan anugerah kepandaian, kemampuan pada mereka yang luar biasa. Berkati para orang tua mereka, berkati berlimpah-limpah supaya mereka dapat mengajar mendidik anak-anak ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, terima kasih. Saya juga bersyukur untuk semua persembahan yang saudara berikan buat kami untuk mendukung program ini. Saya berdoa apa yang dipersembahkan untuk karya Tuhan, untuk kerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan melimpah-limpahkan berkat buat kita, berlimpah-limpah sampai keturunan-keturunan saudara. Saya akan berdoa untuk itu. Mari siapkan persembahan saudara di hati saudara. Berapa yang akan saudara persembahkan untuk pekerjaan dan karya Tuhan, untuk Injil ini diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Siapkan, saya akan berdoa. Tuhan berkati semua umat-Mu yang mempersembahkan persembahan untuk karya pekerjaan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah-limpah umat-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya dan gereja berterima kasih untuk setiap persembahan yang saudara berikan dari hidup saudara, dari persembahan yang saudara berikan untuk karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, supaya Injil ini bisa diberitakan ke seluruh muka bumi ini. Terima kasih sehingga tayangan ini, program ini bisa berlangsung atas dukungan saudara. Saya berdoa untuk persembahan yang akan saudara persembahkan supaya program ini bisa terus berlangsung, dan seperti firman Tuhan, supaya Injil ini diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Saya berdoa supaya berkat dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bangsa-bangsa datang ke dalam hidup saudara. Mari persiapkan persembahan saudara dari hati saudara yang saudara mau persembahkan untuk Injil ini diberitakan, untuk program ini terus bisa berlangsung. Tuhan, aku berdoa berkati umat-Mu, berkati berlimpah-limpah, berkati apa yang dipersembahkan turun kepada mereka dalam berupa berkat berlipat-lipat, 30, 60,
Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Siapkan hati saudara, hidup saudara. Semua yang ikut dalam ibadah ini, kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, untuk tinggal dalam kekal dan abadi dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati, katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.